Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di Bisnis Kampung Official. Di sini saya akan berbagi bagaimana saya menjalankan bisnisnya kambing dan ternak di rumah kambing Sragen ini yang kurang lebih merintis itu udah hampir 10 tahun ya. Nah, saya berbagi tentang kandang, teman-teman ya. Nah, sebetulnya kandang di saya itu awalnya masih banyak kesalahan sih, teman-teman. Cuman kalau untuk ukurannya udah bagus, cuman karena terlalu rapat, makanya yang sisi ini nih untuk persiapan kurban kita bongkar ya teman-teman, supaya karena kambingnya super, jadi biar view-nya orang pembeli itu enak, makanya kita bongkar. Kalau yang sebelah sana memang udah per ekor. Nah, untuk kandang sebenarnya saya sarankan itu kayu kalau kita punya modal, teman-teman. Kayu, kalau bambu itu mudah ini ya, patah ya, biasanya kayu ya. Nah, ini masih karena ini ya, ini ada sedikit kesalahan ya, harusnya ini kan wadah pakan ya. Kalau ini bawahnya bisa lihat teman-teman ya. Nah, ini kan bambu, ini kan banyak kurang awet. Kalau bambu sih bagusnya sih kayu. Nah, bagusnya itu kayu. Kenapa? Nah, kayak gini kan tahan lama, teman-teman. Kayak gini ya, kode. Nah, ini harusnya ini yang bener sih ya, kayu. Nah, ini kayu ya, teman-teman. Lebih kokoh. Tapi modalnya cukup lumayan. Nah, ini wadah pakannya. Nah, teman-teman, wadah pakannya. Nah, itu cuman lumayan. Kalau bambu kayak gini, nah ini contohnya. Bambu ini bisa lubang. Ini udah ada berapa yang saking kuatnya, besarnya kambing ya, ini kayak gini nih. Karena dulu modalnya terbatas ya. Ya, semoga aja ada rezeki bisa ini. Nah, gini ya. Ini kadang masih kurang rapat ya, kurang rapat. Beda banget nih, ini dibedakan ya. Ini memakai kayu sama ini bambu. Ini kayu. Nah, ini kayu, ini bambu. Kayu memang kokoh banget. Kalau bambu ini rawan ya, rawan jebol ya. Karena kambing ini ya kuat ya, apalagi kambing Jawa itu kuat banget, tenaganya super. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Memang kalau di perkotaan itu, kotaan atau di desa saya itu kan karena udah padat, makanya kita harus buat pembuangannya ya teman-teman. Nah, ini jadi tank udah ada 3 ini kurang lebih 4 meter kali 2, 1,5. Ini safety tank 2 ya, ini juga yang bulat. Kemarin kita bikin buat sapi. Nah, ini sapi teman-teman. Sementara karena udah habis, jadi kita isi buat kambing ya. Nah, kambing. Kita trap sementara ya buat korban ini, edisi korban, karena emang sekarang kita fokus korban karena udah bibit dan babonnya udah habis terjual. Korbannya kayak gini, kita bikin plong gini supaya kambingnya mudah bergerak ya. Mau dia tidur kelesotan nggak apa-apa, aman ya. Kalau masih sekitar kayak gitu kan ya susah juga orang lihat ya viewnya. Kalau di sini kan kita bisa duduk sambil ngerokok ya, bisa. Nah, kira-kira berapa bang biayanya? Lumayan, saya kemarin buat ini aja hampir kurang lebih 20 juta lebih ya. Ya, ini atapnya ini pakai herbal ya teman-teman ya, habis 25 lebih ya teman-teman. Ya, itu yang baru ya, ini kan lama. Nah, itu saya baru itu aja 25 juta. Nah, saya sama bikin ini, tukang udah main ini karena udah mahal banget material. Nah teman-teman, saran saya kalau baru mulai kambing 2-3 ekor, nah saran saya kalau bisa punya modal untuk kandang itu 5 juta, saran saya kayu ya, karena emang kuat. Mungkin bisa 10 tahun itu kuat ya.
Kalau bambu dia emang lebih murah, cuman kalau diisi kambing-kambing super, etawa ya, randu besar, PE yang besar ya, itu rawan pecah ya, karena kuat banget tenaganya ya. Kayak sapi pedet. Nah itu teman-teman, kandang ya, kandang. Nah yang dibawa kalau untuk kambing ya, kita pasang jaring itu sebetulnya ini biar pakan nggak jatuh ke bawah ya, biar enak kita bersihnya. Nah ini bisa bersihin, bisa saya bersihin pagi. Nah kayak gitu ya. Nah saran saya gitu, tergantung modal teman-teman ya. Atapnya juga sebetulnya kalau seng itu memang harus, ini jaraknya kurang tinggi sih kalau siang panas, cuman nggak apa-apa sementara karena volume renoknya segini ya teman-teman, ini kan perbedaannya ya. Nah, lebih tinggi dikit ya, 15 cm 20 cm biar kambing yang besar kan biar nggak terlalu deket, panas juga ya, gerah ya, kambing juga bisa gerah ya, bisa stres ya. Terus menjaga kambing itu jangan sampai stres, jangan sampai dia nggak nyaman. Apalagi kita beli bibit pindah kandang itu kendalanya biasanya itu dia adaptasi. Kambing-kambing itu juga adaptasi ya. Ada yang tipe kambing itu dia penakut, lihat kambing lebih gede dia takut. Ada yang mungkin nggak cocok sama cuaca, misal dari kota yang dingin ke panas gitu, atau sebaliknya dari panas ke dingin. Nah itu penyesuaian, makanya kita harus ya siasati atau kita rawat dengan betul-betul ya. Selain kandang yang bersih ya, luak ya, ini juga nutrisinya kita harus jaga. Nah itu untuk kandang teman-teman ya, ini kandangnya. Kalau yang sana full kayu ya, 70% kayu, di sini masih bambu karena ini dulu belum dibongkar, kalau ini udah dibongkar ya. Ini bambu ya, tapi bambu full bambu ya, atapnya juga bambu. Kalau ini udah kayu, lumayan harganya juga. Kalau kayu lumayan sih ya, lumayan budgetnya puluhan juta, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan teman-teman. Ini juga sebetulnya kunci dari ternak itu, perhitungannya itu jangan sampai kita ini, kalau kambing bagus, kita merawatnya bagus ya, nutrisinya juga kita perhatikan, pasti harga jualnya tinggi. Nah itu percaya teman-teman ya. Susah nggak bang gitu, sebetulnya dibilang susah banget enggak, tapi perlu ya telaten ya, bahasa Jawa ini telaten ya. Karena emang kalau di saya itu, bisnis saya itu kita nggak mungkin 70% nutrisi ya, sisanya kita rumput. Emang saya nggak bisa full nutrisi karena kadang perlu hijau-hijauan yang gitu ya, entah rumput, entah daun ya, daun nangka, daun mangga, semuanya suka kita biasakan. Nah itu perlu juga sih buat tambahan nutrisi tambahan bagus, karena kalau kita full fermentasi itu kurang rasaku ya. Mungkin bisa kita fermentasi dari daun, kita campur apa, tapi tetap harus ada daunnya karena alaminya itu ya, ada daunnya. Ngarit itu harus perlu sih, walaupun kalau kita full ngarit juga, kalau tumbuhnya puluhan ratusan ya puyeng juga buat ngaritnya itu. Nah makanya banyak juga sih sekarang yang kalau kandang ya, salah kandang itu banyak sekarang yang full kayu yang minimalis 2-3 ekor ya, yang bisa dipindah. Nah itu juga bagus sih, bisa dilihat kayak gitu, full kayu, busuk ya. Nah itu kalau di desa kan enak, kalau bisa punya lahan deket jauh dari perkampungan, kita nggak perlu mengeluarkan budget buat pembuangan limbah ya, bisa safety tank ya. Kalau di tengah desa kita harus buat safety tank supaya tidak berbau, sama kita harus ngatepin ya, sekelilingnya nih. Kalau di saya ini saya atepin semua supaya baunya itu nggak tercium sama tetangga, nanti komplain ya teman-teman. Makanya konsepnya itu kalau di kandang saya itu pembuangan harus diutamakan ya, buat ini, dan juga kotorannya. Biasanya kotorannya ini
buat pupuk ya, buat pupuk sawah sendiri ya. Nah, gitu. Mungkin cukup sekian teman-teman ya. Silakan kalau ini bermanfaat, ini di subscribe ya, subscribe, like and share ya. Kita berbagi aja, karena berbagi itu tidak rugi. Ilmu dibagikan itu semakin kita berkah ya. Supaya saya mendorong teman-teman ya, anak muda ini ayolah jadi peternak, jangan malu-malu. Saya aja sarjana itu nggak malu teman-teman, bukan masalah kita ini, karena ini cukup menjanjikan, karena kebutuhan kedepannya ternak kambing itu kebutuhan lokal aja kita belum bisa loh. Indonesia itu belum bisa mencukupi kebutuhan lokal sendiri, daging lokal kita masih impor ya. Nah, itu menjanjikan banget ya. Modal berapapun ya, yang penting kita coba dulu, jangan takut ya. 2 ekor 3 ekor ya, kalau udah punya modal gede ya yang penting kita mau terjun dulu. Terima kasih ya teman-teman, semoga kita semua sukses, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Arif, bisnis kampung official.